One, two, three. Udah Pak. Hei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal bil ma'rufi wa bil ihsani mawsufa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Salatu wa salaman tafdila wa tashrifa. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Ya, jadi ketika Bapak bilang bagaimana kabarnya, teman-teman bilang ngakuin gerakannya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Kita simulasi dulu ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masyaallah ya. Terima kasih Mas Aufa ya. Iya. Na Aufa. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran akidah akhlak pada hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas kita, Mas Akmal. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, anak-anak sekalian. Saya lihat Bapak lihat ini wajah-wajahnya cerah-cerah ya. Insyaallah. Tono hadir nggak nih? Tono nggak ada ya? Nggak ada ya. Coba nanti. Oke, siap. Berarti yang cuma nggak hadir Tono ya. Oke. Mungkin kesedek ya. Oke, anak-anak sekalian. Pada hari ini kita akan belajar tentang syukur dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Coba tolong siapa namanya? Hafizul, silakan baca Al-Qur'an di depan. Ya. Masya Allah, tolong Mas Akmal silakan baca artinya. Ya, nggak apa-apa. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun dalam keadaan beriman, maka pasti akan diberikan yang baik dan akan diberikan Masya Allah. Quran surah An-Nahl ayat. Oke. Ya, Masya Allah ya. Tepuk tangan buat teman-teman ya. Insyaallah. Oke. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Sebelum pelajaran yang pertemuan sebelumnya kita membahas tentang akhlak terpuji. Maka ini nanti lebih spesifik lagi ya, yaitu tentang akhlak dan akhlak bersyukur dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 Allah menjanjikan dua hal ketika kita melakukan kebaikan. Yang pertama, Allah memberi pahala yang lebih baik daripada apa yang kita inginkan atau apa yang kita kerjakan, dan Allah kasih kehidupan yang lebih baik, bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Oke anak-anak. Nah, perkenalkan ya. Ganteng kali Bapak guru ini ya, teacher. Insyaallah ya. Nah. Salah tipe ya anak-anak ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran cuma pengantar, kita lihat dulu videonya ya. Nanti anak-anak silakan cermati dan beri tanggapan tentang video ini. Oke, siap ya.
Nah, nah. Insyaallah ya, insyaallah ya. Oke, anak-anak sekalian, berdasarkan video tersebut, ada yang ingin memberi tanggapan? Kalau Masya Allah ya, Naufal, Masya Allah, rajin sekali. Ya, ya, Masya Allah, luar biasa gitu, anak-anak ya. Allah. Ada lagi mungkin satu orang. Oh ya, Mas Andi, yuk. Yuk, Andi, belum belajar. Masya Allah. Wah, beri tepuk tangan anak-anak ya. Luar biasa sekali, insyaallah. Nah, silakan cermati lagi gambar kedua dan ketiga ini ya, gambar ke-1 dan gambar kedua. Ya, saya kasih waktu. Oh, boleh nak. Kayaknya jangan sering mojok anak-anak ya. Silakan ya. Penting kelihatan. Oke. Ya, silakan dilihat. Bapak kasih waktu 15 detik ya untuk mengolah pikiran teman-teman biar panas anak-anak sekalian. Monggo. Ya, sudah selesai ya. Silakan anak sekalian. Gambar pertama. Saya tunjuk aja ya. Dari saudara Zikron. Zikron, bagaimana pendapatnya tentang gambar pertama? Ya, boleh. Tidak ada rasis di sini ya. Masya Allah. Sudah? Masya Allah, beri tepuk tangan ya. Dan untuk gambar selanjutnya itu ada gara-gara corona ya. Bagaimana pandemi sekarang ini. Ada 3 orang di situ, Bapak Kumis, 2 orang dan satu anak muda begitu ya. Mungkin Syafira, Masya Allah sekali. Syafira, bagaimana tanggapannya tentang gambar kedua? Masya Allah. Ya. Malika yang mana namanya Malika? Aduh, saya nggak begitu kenal ya. Ya, coba Mbak Rika, gimana tanggapannya? Kan bebas, Bu. Monggo. Monggo. Nih saya Masya Allah ya, Bapak ini udah mulai tua gitu ya. Allahu Akbar. Bagaimana? Ya. Insyaallah. Oke, beri tepuk. Belum. Oi. Wah,
Silakan langsung maju di sini dulu ya nak ya. Al-Baqarah ya nanti satu. Silakan nak langsung berdiri di depan sini nak ya. Tunggu Nak Rika nyelesain dulu. Bagaimana tadi? Masya Allah ya. Beri tepuk tangan anak-anak sekaliannya. Nah, teman-teman kita anak-anak sekalian, ada teman kita terlambatnya jadi pahala. Kita suruh baca Quran surah apa nih? Al-Baqarah, luar biasa. Sampai tutup kelas nggak selesai ya. Ini aja deh ya. Quran surah Al-Maun. Quran surah Al-Maun. Silakan dibaca terlebih dahulu. Ayo. Monggo. Iya, betul. Dikerasin suaranya ya. Ya, insyaallah ya. Insyaallah. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Oke, silakan anak-anak yang terlambat silakan maju ke depan terlebih dahulu biar terlambatnya pahala. Silakan. Nak, duduk dulu. Ya. Yang terlambat monggo silakan maju biar terlambatnya berpahala gitu ya anak-anak ya. Luar biasa. Hari ini kita bahas tentang makna syukur seperti itu ya. Nah, insyaallah. Tepuk tangan ya. Oke. Ali Imran ya. Insyaallah ya. Nah, biar terlambatnya jadi pahala kita mau suruh apa nih? Oh, jangan ya itu. Nah, kita suruh membaca Quran surah Al-Kafirun sama Al-Quraisy. Biar kita rajin-rajin mendengar Al-Qur'an. Silakan monggo. Masya Allah. Apa biar semangat begitu kan? Monggo. Kuliah. Ya, monggo. Berapa? Satu Al-Kafirun dan satu Al-Quraisy. Oke. Ya udah bareng deh. Surah Al-Kafirun aja. 1 2 3. Masya Allah, beri tepuk tangan ya. Silakan monggo duduk. Jadi anak-anak Islam sangat menganjurkan mendisiplinkan waktu. Jadi semua anak-anak nanti harus memanajemen waktu dengan sebaik mungkin ya. Sebaik-baiknya, Masya Allah. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu syukur. Kalau dijelaskan dalam makna singkatnya yaitu rasa terima kasih kepada Allah dan untunglah. Kenapa untung? Karena perasaan kita lega, senang dan sebagainya. Secara bahasa, syukur adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepadanya. Syukur adalah kebalikan dari kufur. Ya. Jadi dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. In asabathu dharra sabara wa in asabathu syarra syakara." Jadi ada dua kebahagiaan seorang muslim di antara salah satunya wa in asabathu syarra syakara. Ketika kita diberi kenikmatan maka kita bersyukur. Oke anak-anak. Nah, dalil tentang syukur biar lebih semangat. Tolong Mas Aufa sebagai murid tauladan insyaallah ya. Panutan kita semua silakan baca Quran surah Al-Baqarah ayat 152.
maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan mengingkari nikmatku. Ayat terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Ketika kita menjadi orang yang paling bersyukur, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Namun sebaliknya, ketika kita ingkar kepada Allah, maka kita mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Dijelaskan juga dalam Quran surah Al-Ibrahim ayat 7. Nah, di sini macam-macam syukur. Kita akan brainstorming terlebih dahulu ya. Ketika kita ice breaking ya. Nanti silakan dijawab bersyukur dengan hati. Nanti Imam Al-Ghazali membagikan syukur itu menjadi 3. Bersyukur dengan hati, lisan dan perbuatan. Oke. Ketika Bapak melempar kunci, silakan tepuk tangan sekali. Jadi contohnya Bapak lempar gini, anak-anak tepuk tangan. Oke, silakan ambil posisi, tangannya di atas semua. Oke. Yang pelan nanti Bapak suruh mandi ya. Oke. Nanti silakan ngisi satu-satu itu ya. Oke, silakan. Yang salah nanti silakan bersyukur dengan hati itu bagaimana sih bentuknya? Contohnya gimana? Oke, silakan. Fokus. Kita simulasi dulu ya. Nah, yang serentak ya. Mohon kerjasamanya. Oke, luar biasa. Ya. Oke, kita akan masuk ke macam-macam syukur. Imam Al-Ghazali terbagi 3 menjadi syukur dengan hati, lisan dan perbuatan. Yang salah nanti silakan tulis 1 sampai 3 atau Bapak yang tulis dari sini, nanti teman-teman anak-anak yang bilangin. Oke? Satu, fokus ya, ini udah clear. Ya, berapa orang yang salah? Jujur, ayo. Tidak usah sambil menunjuk. Ya, Mas Andi, gimana Mas Andi? Syukur dengan hati itu bagaimana bentuknya? Ya. Bersyukur dengan hati contohnya gimana? Banyak banget lagi ya anak-anak ya. Yang kurang sarapannya. Iya, nanti yang salah. Ya, nanti yang salah juga mohon acungkan diri ya. Satu contohnya apa? Apa? Selalu cukup ya. Merasa selalu cukup. Merasa cukup, Masya Allah. Yang kedua, Mas Aufa tadi, Bapak lihat ya, kalau Mas Aufa itu salah gitu ya. Ya Mas Aufa, silakan bersyukur dengan hati itu bagaimana bentuknya? Ya. Mungkin lagi berhuzon aja kita ya, mungkin lagi berpikir keras begitu. Iya kan? Setuju. Atau Mbak apa namanya? Saya lupa namanya. Oh ya, Syafira bagaimana tadi? Bapak lihat salah juga ya. Ikhlas. Ya, disakitin. Ya, siap. Ibu ya. Oke, yang terakhir, Mas Aufa. Bagaimana bersyukur dengan hati? Ya, itu tidak ada pemberian poin ya. Bagaimana ikhlas? Ini tadi ada bersyukur dengan hati, selalu merasa cukup, ikhlas kalau disakitin, bersyukur kalau disakitin gitu ya. Tidak dendam ya, insyaallah ya. Tidak. Hah? Oh enggak ya. Nanti langsung keluar dari sekolah aja. Nah, selanjutnya kita mulai lagi ya. Bersyukur dengan lisan. Silakan fokus. Yang nanti belum sarapan silakan minta sama Aufa ya. Oke. Posisi tangannya di atas semua guys. Yang tidak tepuk tangan Bapak suruh maju. Oke. Udah pintar ya. Masya Allah ya. Oke, ini yang expert ya. Nanti nggak selesai mata pelajarannya ya. Oke. Ayo salah aja anak-anak yang ntar nggak selesai ya. Wah. Udah, oke, expert. Wah, udah saya Bapak tunjuk aja ya. Bapak udah
Ya, Bapak bukan nyerah nak ya. Bapak berhusnuzon kepada teman-teman sekalian ya. Oke. Mas, yang belum ditunjuk tadi siapa? Ya, Renda. Nak Renda gimana? Berkata baik. Baik dan sopan. Oke, mantap. Selanjutnya. Siapa yang belum? Dita. Ya, Dita. Selalu berzikir ya. Kenapa? Allahu Akbar. Bapak ya, saya bukan guru BK. Oke. Bersyukur dengan lisan yang terakhir. Coba. Nak siapa namanya? Alifa. Berkata jujur, Masya Allah ya. Jujur, bagus sekali. Bersyukur dengan perbuatan. Coba tolong nak sikron gimana? Sikron Maaf ya. Bersyukur dengan perbuatan bagaimana? Gimana? Bersyukur dengan perbuatan. Berbuat baik, Masya Allah ya. Oke, selanjutnya yang kedua. Ya, Hisbah. Insya Allah. Ya, dua-duanya Hisbah ya. Ya. Hisbah bagaimana? Nak Hisbah? Enggak terlambat. Ya, bagus ya. Terus? Zulfa. Mana Sulfa. Ya. Apa? Sujud syukur ya. Insyaallah ya. Nah, anak-anak sudah mendefinisikan tentang bagaimana bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati itu selalu merasa cukup, ikhlas disakitin, tidak dendam dan masih banyak lainnya ya. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk dari wujud rasa syukur kita. Bersyukur dengan lisan selalu mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan perbuatan bisa bersedekah, bisa berzakat, sedekah sama ya. Berinfak ya. Jadi itu salah satu manfaat macam-macam syukur. Ya, harus bersyukur. Kenapa? Dengan adanya kita tahu disakitin atau sakit, kita makin bersyukur. Jangan sampai menyakiti orang lain. Masya Allah ya. Bapak sering disakitin soalnya. Nah, manfaat bersyukur. Di sini ada bertambahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi Allah, dijauhkan dari siksaan dan kebaikan hidup. Dan sebagaimana dalam Quran surah An-Nahl tadi dijelaskan akan mendapatkan dua kebaikan ketika melakukan kebaikan itu sendiri. Yang pertama, pahala. Yang kedua, kehidupan yang lebih baik daripada apa yang kita kerjakan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang huzn. Tolong Mas Mbak Safira, silakan dibacakan terlebih dahulu. Ya, secara singkatnya berprasangka baik terhadap apapun yang datang dan pergi dalam kehidupan kita. Ya, contohnya yang datang Allah memberikan sesuatu musibah, itu baik bagi kita. Itu baik bagi kita menggugurkan dosa, biar Allah lebih dekat dengan kita. Kenapa? Karena ketika Allah memberikan musibah, kita akan merasa dekat kepada Allah. Kenapa? Karena kita selalu bersyukur, selalu meminta kepada Allah, kenapa ya Allah Engkau berikan ini? Jangan seperti itu ya. Tapi ya Allah Engkau berikan ini sebagai ujian dari hamba. Maka dari itu bagian menjadi bagian dari sifat husnuzon. Adapun dalilnya anak-anak, tolong Mas dibacakan. Oh, minus ya. Bapak aja deh yang bacakannya. Bagus ya berarti ya. Ada hikmahnya, berhusnuzon Bapak ya. Oke, dalam Quran surah An-Nahl ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minad dhanni ismun wala tajassasu wala ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang beriman, jauhilah dari banyak
sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mengunjing satu sama yang satu dengan yang lainnya. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka sesungguhnya kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Yang dimaksudkan dalam tafsir banyak berprasangka di sini adalah suuzon ya. Nah, jadi lawan dari kata husnuzon apa? Suuzon. Bagus saudara. Bagus saudara ya. Ya, bagaimana? Ya, berprasangka baik itu boleh. Berhusnuzon ya. Zuzon dalam prasangka buruk. Mungkin bisa dijelaskannya. Ini fenomena baru. Iya. Coba contohnya bagaimana? Berhusnuzon. Kalau sejauh Bapak yang pelajari, Bapak belum menemukan sesuatu suuzon yang baik gitu ya. Kenapa? Karena bukan gitu ya. Jadi kenapa? Karena dilarang mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Kalau kita menganggap suuzon itu ada yang baik, maka kita telah mencampur adukan keduanya. Maka kita mending berhusnuzon aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul sekali ya. Ya. Prasangka kita benar bagaimana? Wah, nggak boleh ya, karena Allah mengikuti prasangka para ya. Kalau kita menganggap Naufah ini orangnya suka telat, nanti betulan telat ya. Karena prasangka kita sesuai dengan prasangka Allah Subhanahu wa taala. Oke, manfaat sifat husnuzon itu mendekatkan diri kepada Allah, terhindar dari penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim." Salah satu penyakit hati datangnya dari suuzon ya. Suuzon. Kenapa? Karena hati itu bersifatnya qallabayu qallibu, mudah bolak-balik. Tapi ketika Allah mengutuk seseorang, Allah mencabut nikmat dari seseorang, yang pertama Allah matikan adalah hati. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, "Khatamallahu ala qulubihim." Bukan yang pertama disebutkan sam'ihim atau absarihim. Makanya Allah menyebutkan khatamallahu ala qulubihim, yang pertama yang Allah matikan, yang kedua sam'ihim, yang ketiga wa absarihim. Maka jauh kalau kita mengamalkan sifat husnuzon, kita insyaallah terhindar dari penyakit hati. Membuat diri kita bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Min sa'adatil mar'i muslim al-jaru shalih wa manzilul wasi wal markabul hani." Jadi salah satu yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu salah satu sifat husnuzon yang bisa kita terapkan yaitu kepada teman, kepada keluarga. Kenapa dijahitin saya? Allah ingin menguji keimanan saya. Kenapa Allah memberikan musibah kepada saya? Berarti Allah ingin memberikan kebaikan yang lebih kepada saya. Karena cuma saya yang bisa menghadapi problematika tersebut. Yang terakhir, menghindari akhlak tercela dan dapatnya dosa. Ya, kalau kita berhusnuzon baik kepada Allah dan kepada diri kita sendiri, maka kita terhindar dari perbuatan dosa. Nah, silakan anak-anak sekalian. Kita have to learn. Itu buatlah kelompok yang terdiri dalamnya 3 sampai 4 orang. 4, 8, 12 ya. 12. Kita bagi aja. Di sini kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Oke. Silakan diambil ini. Pilih masing-masing ketua timnya ya, anak-anak ya. Pegang dulu anak ya. Anak ya. Ya 4 ya. Silakan pilih ketua kelompoknya masing-masing ya. Ya. Oke. Ya, setuju. Ya, kotak kanan bulat, segitiga kali. Oke, anak-anak. Kita akan bermain kahut. Ya. Karena anak-anak dilarang bawa HP ke sekolah, kecuali ya. Ya. Ya, luar biasa ya. Nah, waktunya setiap pertanyaan itu ada 10 ya. Ada 10 pertanyaan. Dan sebelum 10 detik itu habis ada 6 pertanyaan. Sebelum pertanyaan itu habis, silakan langsung mengangkat ini pilihannya ya, pilihan yang benar. Oke. Nanti Bapak simulasi terlebih dahulu. Ini kelompok A, B, C. A yang di sana, B dan C. Oke.
Yang menang nanti silakan tagih sekolah ya. Silakan tagih sekolah ya. Tagih sekolahnya. Tagih sekolahnya ya. Oh, besok nggak sekolah. Ya, boleh. Ya, boleh. Bapak nggak masuk besok. Bapak nggak masuk besok. Oke, anak-anak. Oke, anak-anak. Iya, ya, betul juga ya. Iya, ya, betul juga ya. Nah, jadi di Kahoot itu ada pilihan segitiga, ada yang kotak, ada yang persegi seperti ini, dan ada yang bulat. Nanti pilih jawaban yang benar ya. Pilih jawaban yang benar di antara ini. Waktunya 10 detik. Ya. Silakan diskusi, terserah ketuanya aja yang angkat ya. Suruh ketuanya langsung angkat gini. Dan setelah mengangkat tidak boleh menurunkan kembali. Oke? Bebas, pilih jawaban yang benar. Pilih jawaban yang benar. Pilih jawaban. Udah. Di dalam Kahoot itu ada pilihan segitiga, kotak, persegi, bulat. Pilih jawaban yang benar. Di sini ada akhlak terpuji. Contoh persoalannya. Akhlak yang baik disebut juga akhlak terpuji. Nah, pilihannya yang di segitiga yang benar. Teman-teman, anak-anak angkat yang segitiga. Oke, mengerti? Oke. Kita akan mulai. Ya. Yang kalah silakan besok libur ya. Dan mau libur terus ya. Oke. Kita akan mulai. Diangkat gini aja, jangan digini-gini ya. Bapak pusing tergini-gini juga Bapak ya. Oke. Ya. Udah lucu ganteng lagi kan? Oke, anak-anak. Silakan. Maaf, Bapak masih jomblo ya. Barusan lulus PNS kemarin. Oke. Tunggu Bapak. Waduh. Ya, Bapak masuk dulu ya, karena memang harus dimasukin satu device ya. Oke. Bapak dikasih ya. Ya, buat pembelajaran ya. Hah? Iya ya, bagus. Tingkatkannya anak ya. Oke. Silakan bentuk kecil-kecil, dekat-dekat nggak masalah ya, biar lebih afdol gitu ya. 80. Nggak apa-apa ya, nanti divaksin semua sampai sini. Nggak apa-apa, yang penting takut pada neraka itu lebih penting. Oke, silakan fokus ya. Ini ada 10 detik dalam menjawab pertanyaan masing-masing pertanyaan. Oke? Jangan sebelum 10 detik itu habis. Nanti ada 10 detik. Nanti tiba-tiba langsung muncul jawabannya. Makanya nanti anak-anak langsung angkat ya. Kalau udah tahu langsung angkat aja. Oke? 3, 2, 1. Biar Bapak yang lihat deh. 8, 7. Ya. Ayo sebelum habis. Ya, betul semua ya. Masya Allah. Ya. Jadi yang pertama ngangkat itu dari kelompok. Yang kedua kelompok ini. Dan terakhir. Ya. Oke, perolehan sementara kelompok A 100, B 80, C 70 ya. Usahanya lebih keras daripada kalian. Oke, next ya anak-anak fokus. Semakin cepat anak-anak angkat, semakin cepat juga dapat nilainya. Semakin besar. Oke? Oke, sebuah ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan disebut. 1, 2, 3. Ya.
1, 2, 3 ya. 2, 3 ya. Ya. Untuk C, regu C 100. Untuk B 80. 80. Dan untuk A 70 ya. 70 Persaingan ya. sangat ketat ya. Persaingan sangat ketat ya. Selanjutnya Naruto masih 0-0 aja. Naruto masih 0-0 aja Naruto ya. Lawan dari sifat syukur adalah sifat syukur adalah 3. Heboh banget ya yang kelompok A ya. Luar biasa. Luar biasa. Ya, benar semua ya. Benar semua ya. Kelompok A 100, kelompok B 80, istiqomah terus kelompok B ya. 70 ya. 70 ya. Hah? Oh ya, istiqomah ya. Oh ya, istiqomah. Bagus nggak ada progres begitu. Bagus nggak ada progres begitu. Ya, husnuzon. Ya, Apalagi husnuzon. husnuzon ya. Apalagi husnuzon Salah satu ya. dalil tentang Salah syukur. satu dalil tentang syukur. Ayo 3, 2, 1 digit. 1 digit. Telat ya. Telat ya. Semua salah. Semua kelompok salah. ini telat Kelompok mengangkat ini ya. telat Udah mengangkat keluar ya. Udah keluar nih ya. Jadi tidak ada Jadi yang benar tidak ya. ada yang benar ya. Oke. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Anda berusaha tapi di jalan yang salah. tapi di jalan yang salah. Siap Ya. ya. Siap. Oke, ini soal kelima. Oke, ini soal Kedua kelima. sebelum terakhir. Kedua Manfaat sebelum dari terakhir. sifat Manfaat husnuzon dari kecuali. sifat husnuzon kecuali. 2. Ini yang mana ini? Ini yang mana ini? Ini yang mana ini? Bapak pusing ya. 1, 2, 3. Ya, ini salah ya. Ya, ini salah ya. Kelompok C salah. Kelompok C salah. Kelompok B Kelompok B 100. Kelompok A 80. A 80 ya. Istiqomah sekali ya. Istiqomah sekali Dan ya. soal terakhir, Dan anak-anak. soal terakhir, anak-anak. Ya, terakhir. Ya, terakhir. Macam-macam syukur. Macam-macam Menurut Imam syukur. Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali. 1, 2, 3 ya. 3 ya. Kita lihat apakah betul atau Apakah salah betul gitu ya. Atau salah gitu ya. Yang benar adalah Yang benar adalah 100, 100, 80, 70. Yang pertama angkat tangan Yang ini. pertama angkat tangan Dua ini dan ketiga ini ya. Ini dan ketiga ini ya. Oh, bapak pusing lepas ini masuk ICU ya. Masuk ICU ya. Oke anak-anak, yang Oke, pemenang anak-anak, pertama. yang pemenang Kita total pertama. ya. Kita total ya. 100, 200, 300, 400, 470. Regu B dengan keistiqomahannya. Dengan keistiqomahannya. 5 kali 8, 5 kali 8, 400. Oh ya ya. Oh ya ya. Berarti dikurangin 390 ya. 90 ya. Iya kan? Ya 70. Ya, udah 500 ya. Ya, udah 500 ya ya. Ini berapa nih? Ini berapa nih? 120, 140, 240 tambah ini 300. Ini 310. Oke, pemenang yang pertama. Pemenang yang jatuh pertama. pada tim A. Jatuh pada tim A. Pemenang kedua jatuh Pemenang kepada kedua jatuh kepada tim B. tim Ketiga B. tim C. Ketiga Luar biasa. tim C. Tepuk tangan Luar buat biasa. kalian Tepuk semua. tangan buat kalian semua. Dan sebelum kita tutup, kita akan membuat kesimpulan. Silakan satu orang silakan angkat tangan dan buat kesimpulan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Oke. Hisbah. Bagus sekali ya. Bagus sekali ya. Ya, monggo. Ya, Hisbah monggo. tadi setelah kita belajar sejauh ini apa yang Naisbah dapatkan. Naisbah dapatkan. Yang paling membekas ya. Yang paling membekas ya. Ya, tentang Ya, sifat syukur tentang dan sifat husnuzon tadi. sifat husnuzon tadi. Ya. Ya. Masya Allah. Kalau syukur. Nah, bedanya husnuzon, kata Profesor Yunahar Ilyas, almarhum, bapaknya bilang
bapaknya sifat bilang husnuzon itu bersifat aktif ya, bukan pasif. Kenapa? Aktif dalam artian kita berhusnuzon kepada Allah. Allah memberikan kita musibah, tapi kita harus melakukannya dengan senang hati ya. Allah memberikan musibah berupa kita kehilangan keluarga, bersifat aktif. Oke, kita bersyukur dan kita tak makin taat. Kenapa? Dengan Allah memanggilnya, teman-teman kita memanggil saudara kita, membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau pasrah. Pasrah itu bersifat pasif. Pasif kenapa saya pasrah? Tidak berbuat apa-apa. Perbedaannya di aktif dan pasif itu. Bapak Yunahar menganalogikan seperti itu. Oke anak-anak? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Ina Sini Anda di DO ya. Sini Anda di DO ya. Oke, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan tetap membahas tentang akhlak terpuji, di antaranya yaitu sabar dan ikhlas ya. Pertemuan berikutnya. Maka dari itu Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak sekalian karena telah mengikuti pelajaran hari ini dengan penuh semangat ya. PR kemarin nanti dikumpul di kantor Bapak ya. Oke. Ya. Mungkin hanya itu yang Bapak bisa sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo guys. Nggak ada istirahat. Nih